akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga keberadaan kita di tempat ini senantiasa mendapatkan bimbingan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kembali kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita yakin tidak ada sedikit pun keraguan akan sebagai Nabi dan utusan Allah. Kita menjunjung tinggi, meneladani sebagai uswatun hasanah. Di akhirnya ini kita selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Di akhirat kelak kita berharap mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimahullah. Tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini bukan berarti selalu orang yang benar, tapi orang yang bertakwa ini adalah selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sedapat mungkin untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini adalah merupakan peringkat tertinggi dalam tujuan pelaksanaan ibadah saum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita bicara tentang takwa, maka akan kita dapati dalam firman Allah dari beberapa derivasinya ada 115 kata takwa di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 115 kata takwa ini ulama membagi dua, yaitu yang pertama adalah takwa yang menunjukkan bahwa kesolehan spiritual, kesolehan individual dari aspek spiritualnya yang kita sering menyebut dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita tunjukkan siapa mereka orang yang bertakwa kepada Allah dalam konteksnya adalah kesolehan spiritualnya. Al-Quran awal surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada kata di sini orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Setelah kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita mantapkan keyakinan itu tertanamkan dalam bentuk hati kita sehingga tidak ada baik sedikit pun, walaupun begitu banyak tantangan dan cobaan serta godaan dunia, akidahnya tidak bergoyang. Keimanan kepada Allah begitu kokoh dan kuat. Dan setelah memantapkan keimanan kepada Allah, kita kemudian melaksanakan perintah sholat, wa sholat, yaitu menegakkan sholat dalam kehidupan ini. Ramadan mengajarkan kepada kita, begitu kita kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah kita bangun. Sholat waktunya tidak pernah tertinggal, bahkan dilaksanakan setelah sholat berjamaah. Oleh mungkin di masjid kita melaksanakan berjamaah. Imam-imam yang ada yang bertugas dan kewajiban memimpin sholat berjamaah di masjid ini, makmurkan masjid ini. Dia bertugas untuk melaksanakan itu. Dan alangkah dosa-dosanya kalau kita mengabaikan. Kemudian di Ramadan juga kita laksanakan rangkaiannya, bahkan sholat sunnahnya, tarawihnya atau witirnya, berikut sholat sunnah yang lain. Mungkin kita melaksanakan sholat duha yang biasa dilaksanakan di dalam Ramadan, itu terasa. Kalau kita meninggalkan merasa asing, kita merasa sedih, sehingga kita melaksanakan moralitas sampai akhirnya menjelang Ramadan. Dan akhirnya posisinya adalah bisa kita lihat nanti pasca Ramadan ini seperti apa kualitas ibadah kita yang kita laksanakan di Ramadan. Kenapa? Ramadan adalah bulan tarbiyah, melatih kita untuk ke depan 11 bulan kemudian itu menjadi ukuran bagaimana kita ketakwaan kita kepada Allah ini kita raih dengan sebaik-baiknya.
ma'lum minan nas. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah yang ketiga, ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Merupakan kelanjutannya Allah menegaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada tiga di sini ciri orang yang bertakwa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tarbiyah Ramadan, yaitu yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya di dalam Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal kadhimina al-ghayz, orang-orang yang mampu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ada tiga hal dalam ayat ini. Satu yang akan kita bahas dalam kesempatan yang singkat, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya di dalam Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ciri orang yang bertakwa yang pertama dalam ayat ini adalah bagaimana kita bisa diukur kedermawanan, kesolehan sosial kita dalam bentuk kita mengeluarkan rezeki yang kita peroleh, menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk pembangunan masjid yang kita bangun ini. Itu ciri yang pertama. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang boleh jadi kita bertimbang harta banyak uangnya, tapi kadang-kadang ada sifat sulitnya sehingga kita hitung-hitungan. Tapi kita paksa. Wadarra, boleh jadi kita dalam keadaan sulit, kita sendiri cukup, tapi kita masih menyisihkan rezekinya, masukin kotak amal untuk pembangunan masjid Allah. Dan itu punya nilai di Allah. Sering saya bersampai bandingkan seorang dokter ahli spesialis ketika memeriksa pasiennya, satu orang pencet diri atas bawah berapa berat 300.000. Kalau sehari dia praktek dapat 30 pasien, maka 300.000 kalikan 30 orang, hitung sendiri. Bayangkan dengan seorang pangkalan ojek. Kalau di Jakarta itu pangkalan ojek, ada pangkalan ojek, ada ojek online. Mereka bersaing ketat. Dari pagi pangkalan yang ojek pangkalan itu dia menunggu dari pagi sampai jam 10 baru dapat penumpang 20.000. Menjelang zuhur tidak dapat istirahat. Menjelang asar yang turun lagi dapat lagi satu orang 20.000. Sore menjelang malam dapat lagi 20.000. Sehari dapat 60.000. Tapi dia masih menyisihkan di sisi Allah yang dia peroleh itu 5.000 untuk amal sholawat di masjid. Sementara dokter tadi yang penghasilan jutaan rupiah per harinya dia masukkan juga pada amal 5.000 rupiah. Sama besarnya, sama ikhlasnya. Kira-kira mana yang boleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu mereka yang lebih sulit, tapi dia masih menyisihkan rezekinya. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, masih surah yang sama, surah Al-Imran di ayat 100, dari ayat 92. Awal yang keempat Allah menegaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Sekali-kali kalian tidak akan sampai pada tingkat kebaktian yang sesungguhnya. Hatta yunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menafkahkan, mengeluarkan rezeki yang kamu cintai, rezeki yang kamu sayangi. Berapa? Boleh jadi emas, boleh jadi perak, boleh jadi tanah,
uang yang kita miliki. Itu rezeki yang kita sayangi, rezeki yang paling kita cintai. Subhanallah, kita ikhlas sama Allah. Ketika ayat ini hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, sampai ayat ini kepada sahabat Rasulullah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talha radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Rasulullah kalangan Ansor. Dia orang kaya raya, banyak tanah di mana-mana. Ketika ini sampai kepada beliau, beliau langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasul, engkau tahu ya Rasul, aku mempunyai banyak kebun kurma, aku banyak tanah. Bahkan kebun yang paling aku cintai adalah kebun kurma yang aku paling sayangi. Kebun kurma Al-Bayrukah itu menghadap ke Masjid Nabawi. Kalau kita ke sana sudah tidak lagi karena sudah bagian dari Masjid Nabawi. Saat itu Abu Talha radhiyallahu anhu menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ayat firman-Mu, firman Allah, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu telah sampai kepada saya ya Rasul, dan aku akan menyerahkan kebun kurma yang paling kucintai, yang di dalamnya kebun kurma ini ada air terjun. Rasulullah sering masuk ke tempat itu, beliau bertafakur alam sambil menikmati air terjun yang indah. Saat itu diserahkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bangga dengan sikap Abu Talha radhiyallahu anhu sampai beliau menepuk dan bahunya. Wahai sahabatku, sungguh ini pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya begitu besar. Tapi saya sampaikan, kamu kampling kebun ini kamu bagikan kepada saudara-saudaramu, akan tidak susah. Saat itu kemudian Abu Talha menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimahullah. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa ayat dan sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Bahkan Abu Talha radhiyallahu anhu sampai habis, istri beliau radhiyallahu anha habisan saja. Begitu Abdurrahman bin Auf begitu banyak harta gunakan di dalam Allah. Mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai. Banyak orang kalau ada gempa bumi, bencana alam, kemudian dia menjadi panitia mengumpulkan baju bekas, celana bekas, kumpulkan kemudian disalurkan pada yang Allah minta. Mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai, bukan yang kamu nggak sukai. Balas ini bisa cepat dibangun tergantung pada kita. Mau atau tidak, Allah pasti balas. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Langsung Allah menegaskan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di dalam Allah, bagaikan dia menanam satu pun tidak benih, tumbuh menjadi 7, masing-masing itu akan tumbuh menjadi 100 kali lipat. Gandakan pahalanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah hadirin rahimahullah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah berkata, ada orang yang meninggal dunia waktu hidupnya banyak berinfak, banyak bersedekah, tetapi ketika meninggal dunia Allah tunjukkan pahala yang sangat luar biasa dari sedekahnya. Lalu kemudian orang itu minta kepada Allah, apa permintaannya? Ketika Allah berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Dia minta kepada Allah. Ketika dia setelah meninggal dunia, Allah tambahkan pahalanya. Apa katanya? Fayaqul rabbi, ya Allah, Rabbi laula akhartani. Seandainya engkau menghidupkan aku kembali, aku menunda kematianku. Sekalipun bila ajal diberikan hanya sebentar saja. Asaddaqa aku minas shalihin. Niscaya aku akan lebih banyak lagi bersedekah agar supaya aku termasuk orang hamba-hamba yang soleh. Orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu, dengan rezeki yang dirasakan waktu hidupnya begitu banyak, tapi dia masih menyesal, ingin hidup kembali, ingin bersedekah kembali. Dia minta tidak hidupkan, dia tidak minta hidupkan kembali oleh Allah Taala untuk
kita untuk bagaimana kita menanamkan kesolehan sosial ini adalah ketika punya kepekaan sosial, punya kepedulian untuk kepentingan sosial orang-orang mampu wal masakin, termasuk fisabilillah dan juga pembangunan masjid yang kita cintai. Yakin pasti Allah akan membalas berlipat ganda. Tidak ada orang yang miskin karena dia berlipat. Demikian hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bersama-sama untuk mendidik diri kita juga. Ramadan ini mengikis sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat akhlakul mahfumah kita untuk mengantarkan kita menuju akhlakul karimah, saling memaafkan dari kesalahan yang pernah kita buat dan sudah kita kerjakan. Karena tidak ada manusia dalam hidup ini yang selalu benar. Makhluk Allah wal isyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita saling memaafkan. Sebesar apapun kesalahan kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, maafkan. Ya, maafkanlah kesalahan itu. Seperti itu bahwa pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang sahabat laki-laki dari kalangan Ansor yang ingin pergi melaksanakan umrah ke Baitullah, berangkat dari Madinah dengan segala persiapan. Ia menaiki seekor unta yang bagus. Kemudian di tengah perjalanan laki-laki ini terjatuh kecapean, lalu kemudian istirahat di buah pohon yang rindang. Lupa dia bahwa untanya ini tidak ikan, tertidur terus. Untanya kemudian memasuki kebun-kebun kurma, kebun-kebun orang yang baru ditanam, habis dimakanin, dirusak. Pada saat yang bersamaan ada pemilik kebun itu seorang laki-laki yang setengah tua. Dia melihat ada seekor unta yang merusak tanamannya, dia usir dan diusir. Tapi apa? Unta itu tidak pedulikan, terus memakan dan merusaknya. Akhirnya orang yang setengah tua ini memegang pedang, lalu cepat leher unta itu. Seketika unta itu mati. Lalu kemudian dalam keadaan tidur sejenak, pemuda ini tersadar, lalu bangun. Begitu melihat untanya tidak ada di tempat, dia cari ke kebun-kebun, ternyata untanya sudah mati. Lalu dia tidak jauh tempat itu ada seorang laki-laki sedang tua itu tinggal berkata, siapa bapak yang membunuh unta ini? Laki-laki sedang tua berkata, saya membunuhnya karena unta ini telah merusak tanaman saya. Saya pikir tidak ada pemiliknya. Lalu kemudian pemuda yang keempat ini kakak gagah ini ambil pedang itu dari laki sedang tua ini, bahkan kepada leher laki-laki sedang tua itu mati seketika. Dalam waktu bersamaan, dua anak laki-laki dari laki-laki yang sedang tua ini datang menyaksikan bagaimana bapaknya meninggal dunia dilepas dengan pedang yang masih dipegang oleh pemuda ini. Dua pemuda ini kemudian menangkap pemuda dari yang mengulaskan pemuda ini, dihadapkan ke hadapan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dihadapkan beliau, ya Khalifah, kami minta keadilan. Laki-laki pemuda ini telah membunuh orang tua kami. Kami minta hukum diselesaikan oleh Khalifah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian yang melihat dengan penuh tanya-tanya dalam hatinya apa ia laki-laki ini sengaja melakukan pembunuhan, apakah dia memang punya darah dingin? Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, apa benar kamu telah membunuh orang tua dari dua pemuda ini? Dia berkata, betul Khalifah, saya mohon maaf, saya hilang. Saya kesal karena cinta saya dibunuh oleh laki-laki itu, sehingga saya kemudian lantas saja melepas para lehernya. Apa kata Allah bin Khattab? Kalau begitu, tidak ada kata lain, hukum qisas harus ditegakkan saat ini juga. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Khalifah Mukminin, laki-laki ini kemudian meminta, ya Khalifah, Muhyiddin Khalifah, saya ingin pulang dulu ke Madinah. Saya akan menyelesaikan urusan-urusan saya dengan keluarga, dengan sahabat saya, termasuk urusan hutang-hutang saya. Setelah itu saya akan kembali ke tempat ini untuk melaksanakan menjalani hukum qisas. Kemudian kata Umar bin Khattab, baik, saya izinkan kamu dengan satu syarat, berikan jaminan. Siapa yang akan menjaminkan? Laki-laki ini berkata, ya Khalifah, saya di sini sebab karena saya tidak punya keluarga, saya tidak punya sahabat dan tidak bisa
Di tengah kondisi seperti itu, bingung bagaimana caranya solusinya, karena dia harus menjaminkan. Ada seorang sahabat Abu Ja'far Al-Bukhari radhiyallahu anhu, lalu angkat tangan, ia khalifah, saya yang akan menjamin pemuda ini kalau dia tidak kembali pada waktunya, potong leher saya sebagai gantinya. Apa kata Umar? Ja'far, sahabat engkau yang paling dicintai Rasulullah, apa kamu sadar dengan ucapanmu itu? Kisos mempertanggungjawabkan. Apa kata Abu Ja'far? Saya sadar ya Rasulullah dari kesadaran yang paling dalam. Akhirnya dengan berat hati Umar bin Khattab menyetujui laki-laki dia pulang, dikasih waktu dalam waktu 3 hari untuk selesai persoalannya. 3 hari kemana lagi? Waktu berjalan. Ketika harinya para sahabat berkumpul di sebuah tempat untuk menyaksikan bagaimana hukum kisos dilaksanakan. Dari pagi ditunggu sampai siang sampai sore. Semua orang telah berpikir yang terpikir apa? Khawatir ini Abu Ja'far ini yang akan menjadi jaminan akan diputus sebagai pendampingan sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi kalau kemudian dari kejauhan ada orang dari jatuh bangun sampai di hadapan Abu Bakar bin Khattab, jadi langsung terjatuh di hadapannya. Wahai khalifah, saya dapat untuk mendapati lagi. Maafkan saya karena saya datang agak terlambat, membuat risau kalian semua. Karena putra saya di tengah jalan sekarang mati di tengah jalan, saya berusaha sampai ini untuk bisa berjalan kaki di tengah jalan matahari. Orang semua kagum di saat itu. Lalu ringkas kisahnya langsung dilaksanakan hukum kisos. Dipersiapkan. Begitu beliau pemuda ini tadi akan dikisos, tiba-tiba ditanya oleh Umar bin Khattab, hei anak muda, kenapa kamu kembali ke tempat ini? Kamu tahu kan hukumnya adalah kisos, dipenggal lehermu. Sementara tidak ada yang menjamin kamu. Anak muda ini berkata, ya khalifah, saya tidak ingin dikatakan bahwa tidak ada lagi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan saya tidak mau seperti itu. Maka saya datang untuk nanti menempuh janji ini. Kemudian Umar bertanya kepada suami, hei Ja'far, apa yang menyebabkan kamu yakin menjamin pemuda ini? Padahal kamu tidak kenal sama sekali. Ja'far menjawab, ya khalifah, saya menjamin karena saya tidak ingin dikatakan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mau lagi berkorban untuk saudaranya sesama Muslim. Saya tidak ingin ada di kalangan umat Nabi Muhammad tidak ada yang mau berkorban, menolong, membantu saudara-saudara yang membutuhkan perbantuan, walaupun itu nyawa sekalipun taruhannya. Subhanallah. Semua orang tertegun. Nah, begitu hukum kisos akan dilaksanakan. Akhirnya dua pemuda tadi berkata, ya khalifah, jangan, saya batalkan hukum kisos ini. Saya tidak menuntut apa-apa dan tidak menuntut balasan sebagai dia penggantinya. Kami ikhlas ya khalifah, maafkan pemuda ini. Dengan lapang dada kami juga memaafkan. Khalifah bertanya, apa yang buat kamu berubah? Padahal tadinya kamu ngotot. Ya, apa katanya? Ya khalifah, saya tidak mau dikatakan di kalangan dari umat kami tidak ada lagi yang mau memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan saudaranya walaupun kesalahan itu berat. Maka dari itu kami ikhlas dan tidak menuntut apapun balasan dari pemuda ini. Subhanallah. Kecil atau sebesar apapun kesalahan kita maafkan. Apalagi masalah kecil, jangan sampai kita menciptakan atau permusuhan atau percetokan yang akan merusak ukhuwah kita, ukhuwah Islamnya kita, ukhuwah Allah kita, dan ukhuwah al-insannya kita. Semoga Allah senantiasa memaafkan kesalahan kita, dan insya Allah kita memaafkan diri meraih derajat al-muttaqin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.